Nico Williams menolak Barcelona dan itu mungkin akan membuatnya kehilangan segalanya. Berita itu tersebar luas di Instagram. Nico menandatangani kontrak dengan Athletic Bilbao hingga 2035. Klausul pelepasan sebesar 100 juta euro, serta menerima gaji tertinggi di klub. Bagaimana ia mendapatkan semua ini? Faktanya, ia menggunakan minat Barcelona sebagai alat tawar-menawar. Semua itu demi tetap berada di tempat yang disayanginya, yakni Athletic Bilbao dan kerumunan yang bersorak di San Mamés. Bagaimana semua ini terjadi? Dan siapa saja target-target lainnya? Mari kita simak. Barcelona dibuat terdiam oleh kesepakatan baru Nico dengan Athletic. Para eksekutif klub telah menyiapkan segalanya untuk mengaktifkan klausul 62 juta euro minggu depan. Namun, dalam waktu 15 hari berturut-turut, panggilan telepon, Zoom, dan draft kontrak hilang begitu saja. Di dalam kantor El Barca, suasana berubah dari percaya diri menjadi kesal. Mereka merasa Nico dan klubnya mempermainkan mereka hanya untuk menaikkan gajinya. Musim panas lalu, ia melakukan aksi serupa, berpose dengan perlengkapan atletik baru sambil memberitahu Barca bahwa ia akan bergabung. Namun untuk kali ini, pembicaraannya jauh lebih mendalam. Barcelona telah menyiapkan kontrak hingga 2031. Begitu juga jadwal pembayaran sudah siap. Agen Nico, Felix Tainta bertemu Deco. Bersumpah bahwa Nico menginginkan kaos Blaugrana. Nico, sama seperti pemain lainnya menunjukkan keinginan kuat untuk datang. Berita tentang pertemuan itu pun bocor, dan Athletic menaikkan tensi dengan menekan Nico, bahkan mengajukan keluhan ke La Liga. Kemudian setengah jam sebelum pengumuman pembaruan kontrak, agennya menelepon Deco. Klausul baru atau kesepakatan itu gagal. 30 menit kemudian, Athletic mempublikasikan dan proyek El Barca pun sirna. Perasaan publik Catalonia dikhianati, dikejutkan, dan yakin mereka telah digunakan sebagai daya ungkit. Sekarang pertanyaan berdengung di kantor Deco. Siapa pemain saya berikutnya masuk dalam daftar? Prioritas tetap seorang penyerang. Marcus Rashford melakukan kebalikan dari Nico. Dia berusaha keras untuk keluar dari Manchester United. Agennya telah terbang ke Barcelona dan bertemu Deco untuk menjelaskan rencananya secara langsung. Kontrak Rashford di Old Trafford berlaku hingga 2028, tetapi ia bersikeras ingin keluar musim panas ini. Musim lalu, ia menghabiskan 6 bulan terakhir dengan status pinjaman di Aston Villa. Di usianya yang ke-27, ia masih yakin masih memiliki babak untuk bersinar. Pakar transfer Fabrizio Romano mengatakan, Marcus telah memberitahu United bahwa ia tidak akan bertahan. Ketegangan semakin meningkat, lantaran United memberi nomor punggung 10 kepada pemain baru Matheus Cunha. Di Barcelona sendiri, Rashford tidak pernah menjadi pilihan utama, tetapi perubahan haluan Nico membawanya kembali ke barisan terdepan. Direksi menyukai fleksibilitasnya. Ia dapat menempel di garis kiri, atau bergeser sebagai pemain nomor 9. Namun biaya menjadi kendala. Barca hanya menginginkan pinjaman, dan United berharap penjualan yang bersih. Jadi, kesepakatan itu tertunda menunggu saat yang tepat. Sekarang, mari kita bahas lebih detail tentang apa yang dapat ia tawarkan secara taktis ke dalam sistem Hansi Flick. Titik manis Rashford masih di sayap kiri, tetapi ia juga bisa menyelinap ke dalam dan bekerja seperti penyerang asli. Fleksibilitas ganda itu sangat cocok dengan skema 4-2-3-1 Flick. Tetap melebar untuk menyeret fullback, lalu meledak ke kotak penalti lawan seperti pemain 9. Kecepatan adalah mimpi buruk bagi para pemain bertahan. Apakah ia menggiring bola lurus ke arah mereka, atau berlari cepat melewati garis belakang? Ketika ia memotong ke dalam dengan kaki kanannya, ia suka menembak lebih awal. Lari diagonal itu akan membuka jalur untuk umpan terobosan Pedri, dan menarik penanda dari Lamine Yamal, Raphinha atau Robert Lewandowski di sisi jauh. Rashford juga mengatur waktu lari sisi lapangan antara bek tengah dan fullback, pola yang digunakan Flick untuk menembus blok yang dalam. Dalam transisi lapangan terbuka, ia adalah outlet pertama, membiarkan Barca membalikan pertahanan menjadi serangan dalam satu umpan panjang. Rasio gol ke gol yang diharapkannya bisa lebih tajam. Rencana Nico Williams mutlak gagal, tetapi bursa transfer tidak pernah berhenti. Nama Marcus Rashford bisa saja menjadi obat penawar luka yang telah dikhianati 2 kali.
Selain Rashford, nama Luis Diaz kembali menjadi yang teratas dalam daftar El Barca. Media Mundo Deportivo mengatakan, ide itu tidak pernah benar-benar meninggalkan meja. Sekarang, setelah kegagalan Nico, pemain Kolombia berusia 28 tahun itu sekali lagi menjadi prioritas nomor 1. Orang dalam Fabrizio Romano menambahkan bahwa, Barcelona akan mencoba pendekatan baru untuk Diaz dalam beberapa hari ke depan. Kendalanya, The Reds telah melabeli Diaz tidak untuk dijual. Mereka menolak tawaran pertama, dan waktunya bahkan lebih sulit sekarang. Klub sedang berduka atas kematian penyerang mereka Diego Jota. Staf dan rekan satu tim terguncang, dan fokus Liverpool adalah menghormati memori kepergiannya, bukan untuk bernegosiasi. Diaz terikat kontrak hingga 2027, dan baru saja menyelesaikan musim Liga Primer sebagai pencetak gol terbanyak kedua Liverpool dengan 13 gol. Mengapa Barcelona menganggapnya sebagai solusi sempurna untuk sayap kiri? Untuk saat ini, Blaugrana harus menyeimbangkan rasa hormat atas kesedihan Liverpool akan kebutuhan mendesak mereka akan pemain sayap depan. Jika serius berminat, tawaran El Barca harus bijaksana dan meyakinkan. Karena, memaksa Diaz keluar dari Anfield tampak seperti misi terberat untuk operasi ini. Luis Diaz telah menjadi pilihan utama Deco untuk sayap kiri sejak musim panas lalu. Meskipun Barcelona saat ini sedang menjalani jeda yang terhormat setelah tragedi Liverpool, sumber klub mengatakan Deco akan membuka kembali pembicaraan dalam beberapa hari, dan bertekad untuk meyakinkan pemain Kolombia itu untuk pindah dari Anfield ke kubu Spotify yang baru. Seluruh operasi bergantung pada dua variabel. Kesediaan Liverpool untuk melepaskan Diaz, dan biaya yang mereka tetapkan untuknya. Jika The Reds melunakan, Barcelona masih harus memutuskan apakah harganya sesuai dengan anggaran yang dipangkas. Di dalam kantor Barcelona, mereka yakin dia sendiri akan berusaha keras untuk pindah. Ia tahu pesta belanja Liverpool baru-baru ini, dan itu berarti mereka membutuhkan penjualan untuk menyeimbangkan pengeluaran. Dan melihat urgensi El Barca akan pemain sayap depan kiri, itu bisa saja menjadi operasi yang tepat. Profil Diaz cocok dengan formasi 4-2-3-1 ala Hansi Flick di Barcelona. Kemampuan Diaz untuk beradaptasi dengan cepat, membuat Flick langsung menempatkannya di peran penyerang sayap kiri. Bakatnya muncul di area pencetak gol, meregangkan pertahanan, menciptakan ruang di sisi berlawanan, dan menawarkan pukulan mencetak gol langsung. Singkatnya, Diaz memadukan adaptasi cepat dengan hasil akhir yang terbukti. Persis apa yang diinginkan El Barca setelah operasi Nico gagal. Luis Diaz sangat cocok dengan pola Hansi Flick. Dia adalah pemain sayap kiri yang berkaki kanan, dan sangat cepat memulai dari sisi lebar, mengatur waktu larinya dari luar ke dalam, dan menerobos ke belakang garis terakhir. Lari cepat diagonal itu akan menjadi impian bagi Pedri, yang gemar mengoper bola ke sisi lapangan. Karena Diaz menerima bola dengan kaki kanannya yang lebih kuat, ia dapat menyelesaikannya dengan tenang tanpa melambat. Mirip seperti Marcus Rashford, tetapi dengan teknik yang lebih bersih. Yang membuat Diaz menjadi pemain Liga Primer yang menonjol adalah, ia memulai lari saat bola melaju ke lini tengah, serta mengantisipasi umpan terobosan. Begitu ia resmi berkostum Blaugrana, pola-pola itu akan sempurna dengan permainan asosiatif seperti Lewandowski dan Raphinha yang cocok dengan skema tekanan tinggi Flick. Melawan blok-blok dalam, sesuatu yang sudah ia tangani setiap minggu di Inggris. Diaz beradaptasi dengan mengandalkan kemampuan menggiring bolanya yang luar biasa. Ia mengubah kecepatan dan arah dengan cepat, sembari tetap menjaga kontrol bola yang ketat. Kualitasnya yang eksplosif itu memungkinkannya menciptakan jalur umpan, atau menciptakan sudut tembak saat para pemain bertahan total. Kesimpulannya, Diaz akan memberi Barcelona 3 hadiah yang tak ternilai. Lari tepat waktu yang meregangkan pertahanan secara vertikal, kekuatan menggiring bola untuk membuka blok rendah, dan kekompakan yang mulus dengan para kreator klub yang ada. Bagi Flick, sifat-sifat itu mengubah sayap kiri dari titik masalah menjadi sumber gol dan kekacauan yang konstan. Pernyataan Hansi Flick sangat jelas. Ia menyukai kedua target Barcelona itu, tetapi masing-masing memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Media Spanyol bersikeras Luis Diaz tetap menjadi prioritas utama, bahkan jika Liverpool telah menutup pintu untuk saat ini. Kata-kata Flick sendiri menggemakan sikap itu. Luis Diaz dan Marcus Rashford adalah pemain yang fantastis. Saya menyukai keduanya dan kita akan lihat apa yang terjadi. Tetapi saya tidak akan berbicara tentang pemain dari klub lain. Di balik layar, staf klub mengakui Marcus Rashford adalah kesepakatan yang lebih mudah. United dan pemain tersebut menginginkan perpisahan sehingga struktur pinjaman dapat terbentuk jika El Barca menyelesaikan perihal gaji. Dia sebaliknya, akan meminta Liverpool untuk mengubah posisi mereka yang tidak untuk dijual,
atau setidaknya menyebutkan biaya yang dapat diterima Barcelona. Bagi Flick, kedua pemain sayap itu akan langsung masuk ke dalam formasinya. Namun, negosiasi dapat memaksa klub untuk berputar. Percepat Rashford jika Liverpool menolak untuk mengalah, atau bertahan jika terobosan Diaz muncul. Minggu-minggu mendatang akan mengungkapkan jalan mana yang ditempuh Barcelona. Seorang penyerang Inggris yang ingin memulai yang baru, atau bintang Kolombia yang sangat cocok dengan cetak biru Flick. Itulah ulasan tentang kegagalan transfer Nico Williams, dan gosip transfer Marcus Rashford hingga Luis Diaz. Jika kalian ingin berpendapat berbeda, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih telah menonton hingga detik ini, dan tunggu ulasan menarik lainnya di video selanjutnya.